terus kuliah di IAIN. Oh, jadi Tapi yang IPB? kemudian di semester 3-nya ada yang memprovokasi saya. Oke. Kalau kuliah di IAIN tanggung jadi guru biologi. Mendalami agama saja sekalian. Sehingga saya akhirnya di semester 3 saya pindah ke program studi pendidikan agama Islam. Oke. Calon guru agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Elisa Putri, tentunya di Blog 29C Production, Berani Bicara Beda. Kali ini dalam program mengenal lebih dekat Kakanda Dr. Ismail Sukardi MAG. Betul Kanda? Betul. Jadi teman-teman, kenapa saya manggil Kanda? Seperti yang sudah podcast yang lalu, saya pernah berbincang dengan Yunda. Saat ini saya berbincang dengan Kandanya, jadi pas lah ya. Nah, kenapa dipanggil Kanda? Karena beliau adalah Ketua Kahmi Kota Palembang, di mana Kahmi ini adalah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Kota Palembang. Tentunya banyak sekali pasti ilmu yang akan kita dapat dari Kakanda Ismail ini. Jangan lupa tetap tonton. Kita minta Kakanda perkenalan terlebih dahulu. Boleh Kanda diperkenalkan dulu? Oke, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Ismail Sukardi MAG, Magister Agama. Saya lahir di Belinyu, Bangka. Oh, di Bangka. Di Bangka, kemudian studi S1 di Fakultas Tarbiyah. Kalau sekarang namanya Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan di IAIN Raden Kota Palembang. Sekarang jadi UIN. Ya, Fakultas Islam Tinggi Kota Palembang. S2, S3-nya saya di program Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, kemudian diangkat jadi ASN, dosen tahun 96, sejak tahun 96 sampai sekarang di UIN Raden Kota Palembang, Fakultas Tarbiyah. Sejak tahun 96. Ya. Saya aja belum lahir tahun itu. Pasti generasi milenial ya. Iya. Oke. Tadi lahir di Bangka, terus bisa di Palembang. Itu udah dari kecil sama orang tua atau gimana itu Kanda? Saya memang merantau dulu ke Palembang. Jadi waktu itu setelah tamat SMA di SMA Negeri Sungai Liat Bangka, saya memang punya cita-cita ingin melanjutkan studi saya. Pokoknya kuliah di mana saja. Dulu memang saya jurusannya A2 kalau zaman saya itu. A2 itu biologi. Jadi spesialis saya sebetulnya di biologi. Lalu tes di IPB dulu, Institut Pertanian Bogor, milih IPB. Tetapi kemudian teman juga bilang coba tes juga di IAIN, karena dulu di IAIN itu ada program studi tadris biologi, tapi untuk jadi guru biologi. Oke. Ternyata saya lulus di dua-dua itu, tapi pengumuman di IPB-nya saya tahunya belakangan, sehingga saya sudah bayar SPP di IAIN, ya sudah, akhirnya terus kuliah di IAIN. Jadi tapi yang kemudian di semester 3-nya ada yang memprovokasi saya. Kalau kuliah di IAIN tanggung jadi guru biologi. Mendalami agama saja sekalian. Sehingga saya akhirnya di semester 3 saya pindah ke program studi pendidikan agama Islam. Jadi calon guru agama. Jadi balik lagi ke semester 1 dong kalau gitu? Semester, ya kalau di NIM-nya jadi NIM yang baru, NIM semester baru. Cuman beberapa mata kuliah di 2 semester yang sudah diambil itu masih ada bisa. Mata kuliah dasarnya ya? Ya, mata kuliah dasarnya masih diakui SKS-nya. Tapi mata kuliah yang kimia dasar, pengetahuan laboratorium, yang biologi itu dicoret semua. Jadi saya banyak kehilangan SKS gitu waktu itu. Berarti itu berapa tahun jadi menyelesaikan S1-nya? Karena saya agak
aktif di organisasi ya. Ini ada sesuatu nih. Nanti Sehingga kita. saya lebih dari 5 tahun Wow. ya, waktu itu ya. 5 tahun atau 5 tahun setengah gitulah. Apalagi karena saya kebetulan itu tadi pindah jurusan Iya, ya, pindah benar. program studi, sehingga banyak SKS yang hilang juga. Jadi saya karena sangat aktif di HMI, kalau di intra kampusnya di Senat ya, lalu di organisasi kedaerahan juga, ISBA namanya, Oke. Ikatan Siswa dan Mahasiswa Bangka. Jadi, Jadi 3 organisasi sekali dalam satu waktu. iya benar. Tapi memang ada beberapa mahasiswa atau ada beberapa aktivis yang bilang kalau tamat lama itu adalah prestasi mereka gitu. Kalau mereka Bagi kalangan aktivis. bagi kalangan aktivis kan ya. Nah, Tapi tidak jarang juga aktivis yang kemudian nggak bisa selesai studinya. iya. Benar banget. Karena Karena terlalu aktif di organisasi tapi tidak diimbangi dengan studinya, akhirnya dia DO. Iya, iya, Ada. Mungkin sampai sekarang masih ada kali ya. nah iya, Mungkin. itu ada plus minusnya. Nah, berarti selama kuliah Kakanda aktif di HMI, ISBA, sama di Senat. Senat. Ya. Boleh dong Kanda diceritain perjalanan dimulai dari HMI, Senat, dan ISBA juga. Ya, saya dulu ya waktu mahasiswa memang penuh dengan idealisme. Ya. Ingin mengubah dunia. Cita-citanya kan begitu. Semua aktivis pasti selalu seperti itu. Minimal mengubah Indonesia menjadi lebih baik. Jadi saya harus punya bekal. Kalau hanya kuliah saja di kelas, itu namanya mahasiswa kupu-kupu ya Iya, kan. kuliah pulang. Nah, jadi saya memang sudah mengidentifikasi bahwa ada skill-skill tertentu yang saya tidak dapatkan di kuliah yang biasa seperti kuliahnya kupu-kupu itu Iya, ya. iya. Misalnya leadership, kemampuan bicara di depan publik misalnya, itu nggak saya dapat di kuliah. Kemampuan manajerial misalnya, leadership, manajerial, public speaking, itu saya dapatnya di organisasi gitu. Jadi saya yakin ini penting untuk bekal saya di masa depan gitu. Nggak hanya melulu ilmu pengetahuan saja. Gitu. Benar. Dan ternyata betul gitu. Ternyata setelah kita selesai studi, skill-skill kita di organisasi itu sangat mengakselerasi ya, karir kita di pekerjaan, di profesi kita. Gitu. Iya, betul banget. Itu kan sekilas Kanda ya. Kita pengen banget mengetahui perjalanan Kanda, terutama di Himpunan Mahasiswa Islam, sehingga Kanda sekarang duduk di Ketua Korps Alumni HMI, Ya, Kota Palembang ya. Nah, perjalanan Kanda dulu waktu masuk HMI itu semester berapa Kanda kalau boleh tahu? Saya semester 3. Semester 3. Semester 3 sudah masuk HMI. Jadi saya mulai dari basic training atau latihan kader 1 gitu ya di HMI Cabang Palembang di gedung GPU Radial ini di Jalan Radial ini. Iya. Kemudian saya melanjutkan pentrainingan juga di LK2. Di mana itu kan? LK 2. Kebetulan masih di HMI Cabang Cabang Palembang Palembang juga. juga. Intermediate training gitu Iya. kan. Nah, lalu saya juga mulai diberikan amanah untuk menjadi pengurus gitu ya. Kalau di HMI Komisariat Fakultas Tarbiyah itu saya menjadi sekretaris umum. Oke. Kemudian naik lagi jadi ketua umum Korkom, koordinator komisariat yang ada di IAIN waktu itu gitu kan. Jadi ada beberapa komisariat waktu itu di IAIN. Jadi ketum Korkom, kemudian pengurus cabang, naik lagi pengurus cabang di HMI Cabang Palembang. Waktu itu ketumnya Azimi Asnawi, kebetulan kolega saya satu level juga di Tarbiyah. Waktu wasukum bidang komunikasi umat gitu ya. Oke. Dan seterusnya sampai terakhir itu saya hampir selesai studi, masih tetap aktif. Saya ditunjuk sebagai ketua pelaksana konferensi HMI Cabang Palembang. Terpilihlah waktu itu Ferinando Arpan dan saya digadang-gadang menjadi sekumnya waktu itu. Sekum HMI Cabang Palembang. Oke. Tapi karena saya waktu itu sudah lulus ya, S2
beasiswa di Iya, program iya. pasca sarjana YN Sarjana Jakarta, saya nggak terima itu ya. Jadi saya lanjut studi ke Jakarta waktu itu. Nah di Jakarta itu saya diajak lagi digabung di Bakornas LDMI, Lembaga Dakwah Mahasiswa Islam ya. Lembaga kekaryaan di PBHMI gitu kan. Oh. Sempatlah rapat-rapat, hampir dilantik, akhirnya saya mundur karena saya bilang saya dari S1 sudah full organisasi terus gitu ya, aktif. Iya, iya, iya. Saya ingin fokus studi lah kali ini di Jakarta, saya bilang. Nanti saya seperti waktu S1 nggak selesai, hampir nggak selesai gitu ya studinya gitu ya. Telat studi gitu. Jadi Iya. akhirnya saya nggak jadi pengurus lembaga dakwah Bakornas lembaga dakwah mahasiswa Islam gitu ya. Ya, akhirnya yang terpilih ketuanya waktu itu dari Kendari teman saya. Oke. Gitu. Perjalanan saya di HMI seperti Iya. itulah kira-kira. Sampai di Jakarta masih tetap ada nyawa HMI ya di sana. Tetap. Jadi sering ngumpul-ngumpul juga dengan teman-teman yang dari berbagai wilayah di Indonesia yang kebetulan juga S2 di sana. Ya itu. Ya kebetulan banyak mantan-mantan aktivis HMI juga gitu Iya, di iya, situ. iya. Jadi sering ketemu, sering ngobrol, ya, tapi lebih ke akademis gitu karena kan udah nggak aktif Iya, lagi. iya, iya. Benar. Nah, sebelum kita ke Jakarta, kita kupas dulu yang di Palembang nih. Iya. Selama Kanda di Palembang, udah berapa kegiatan? Mungkin ada beberapa kegiatan yang Kanda ketua pelaksanai seperti Convercap tadi. Mungkin nggak di HMI aja, di di Senat, di ISBA juga. Nah, mungkin boleh diceritain Kanda? Ya kalau di ISBA saya sempat jadi ketua umum. Oh, Dan terakhir yang saya ingat itu kami mengadakan bakti sosial di Bangka, ada sunatan massal gitu ya, ada santunan gitu ya untuk masyarakat dan sebagainya. Tapi di Bangka ya Di Bangka. lokasi kegiatannya. Nah waktu konferensi HMI Cabang Palembang kita juga ada kegiatan penyerta waktu itu sunatan massal juga. oh, Lokasinya di HMI Cabang Palembang. Saya ingat waktu itu koordinator sunatan massalnya anaknya Bang Hakim Sori Muda Pohan ya, Ucok ya, Dr. Ucok almarhum ya waktu itu. Dan teman-teman dia dari Fakultas Kedokteran yang sunatan massal di HMI Cabang Palembang. Ya banyak kegiatan-kegiatan saya waktu itu padat ya, cukup padat. Ya. Dan kemudian setelah jadi alumni ternyata saya masih diminta juga untuk aktif. Nah kebetulan saya nggak pernah bermimpi menjadi ketua umum majelis daerah kami Kota Palembang ini gitu kan. Jadi 5 tahun sebelumnya diminta, saya menolak. Setelah 5 tahun itu datang lagi teman-teman minta lagi. Saya waktu itu masih jadi wakil rektor 1 UIN Raden Patah Palembang. Ya dirayu-rayu, kemudian minta rekomendasi dari atasan saya Pak Rektor waktu itu Profesor Muhammad Sirozi. oke. Beliau setuju. Ya sepanjang tidak mengganggu tugas beliau sebagai wakil rektor 1 waktu itu. Akhirnya saya terima lah. Makanya sampai sekarang. Sampai sekarang saya jadi ketua umum majelis daerah kami Kota Palembang periode terakhir nanti tahun 2024. Ini sedikit menarik tadi yang Kanda meminta meminta pendapat dari Prof. Sarozi. Itu adakah kaitan dengan pekerjaan atau memang sudah ada ikatan ikatan antara senior junior atau gimana itu kan? Ya, dua-duanya. Oke. Jadi dari segi ikatan emosional senior junior, beliau tuh juga adalah alumni HMI. Oh. Cabang Palembang, pernah jadi ketumbatku Sumbaksel. Boleh nih nanti diundang Prof. Profesor Muhammad Sirozi itu luar biasa. Iya, Dan iya, saya iya. juga beserta beliau itu selain sebagai pembantu beliau gitu ya. Beliau sebagai rektor, saya wakil rektor satunya. Ya di organisasi di luar juga saya diajak oleh beliau di Dewan Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Oke. misalnya kan. Beliau ketua umumnya juga gitu. Nah, jadi di bidang pekerjaan ya juga gitu karena kan ketika saya membantu beliau itu saya harus memastikan bahwa
profesi saya itu tidak terganggu gitu ya. Jabatan atau tugas tambahan saya itu tidak terganggu oleh adanya kegiatan di luar kampus. Karena kan tugas pokok saya kan itu. Makanya saya minta persetujuan beliau. Oke, benar. Nah, sekarang kita lanjut ke tentang studi Kanda yang waktu di Jakarta. Nanti setelah itu aku mau tanya-tanya lagi nih, karena udah jadi dosen kan. Tapi nanti aku mau tanya-tanya sekitar pendidikan aja dulu. Nah, selama di Jakarta berarti S2 2 tahun Kanda ya? 2 tahun. 2 tahun. Terus lanjut S3 apa stop dulu? Apa lanjut. Oh, lanjut. Jadi setelah selesai S2, jadi saya masuk kan tahun 95. Selesai S2 97, saya ikut tes lagi. Alhamdulillah lulus. Jadi terus nggak ada jeda. Alhamdulillah lulus juga dengan beasiswa waktu itu S3-nya. Oke. Nggak ada jeda sampai saya selesai. Nah, itu pasti ada suka dan duka yang terjadi di Jakarta, di tanah rantau yang lebih jauh ya. Kalau ke Palembang kan cuma nyebrang sekali. Kalau misalnya ke Jakarta mungkin kalau lewat laut nyebrangnya 2 kali kan. Nah, boleh dong Kanda diceritain suka duka Kanda selama di Jakarta. Tapi itu sebelum menikah apa sesudah menikah Kanda dapat beasiswa? Sebelum menikah ya? Iya. Oke. Saya menikah setelah saya masuk S3. Oh, oke. Berarti memang di tanah rantau itu memang benar-benar berjuang sendiri ya Kanda ya? Iya, betul. Boleh Kanda diceritain gimana tuh suka dukanya selama kurang lebih 4 tahun Kanda ya? Iya. Dari segi sukanya ya saya mendapatkan pengalaman baru yang luar biasa ya. Jadi atmosfer akademik di program pascasarjana YIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu luar biasa karena itu sentrum ya. Kalau di seluruh Indonesia itu kan ada lebih dari 30 perguruan tinggi keagamaan Islam negeri. Nah, Jakarta itu saya kira menempati ranking 1 atau 2-nya lah ya, yang terbaik di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam negeri di Indonesia. Di zaman saya waktu itu, direktur program pascasarjananya itu Pak Profesor Harun Nasution, almarhum ya. Nah, itu sering mengundang dosen-dosen tamu dari luar negeri, dari Amerika, dari Mesir, dari Kanada dan sebagainya. Dan saya sering ikut. Nah, itu pengalaman luar biasa. Jadi dengan native dengan dosen dari luar negeri yang cara ngajarnya dan sebagainya itu, jadi kita punya pengalaman baru. Itu saya kira salah satu sukanya. Sangat excited saya waktu itu, menikmati sekali gitu atmosfer akademik seperti itu. Yang tidak kita temui ketika kita S1 dulu. Nah, ya dukanya yaitu karena sendirian harus masak sendiri gitu ya. Persis seperti dangdut yang judulnya satu itu masak sendiri gitu ya. Nyuci sendiri dan sebagainya gitu kan. Ya kadang-kadang sakit juga kita berjuang sendiri untuk ke rumah sakit gitu kan. Nah, jadi itulah di antara ya sekian banyak suka dan dukanya gitu. Nah, kan itu posisinya di Jakarta, di ibu kota lah ya Pak. Kan udah banyak yang bilang bahwa ibu kota itu kejam. Nah, benar nggak sih Kanda kata-kata yang dibilang ibu kota itu kejam loh gitu? Ya karena saya itu bukan mencari kerja di sana ya, bukan mencari kehidupan. Saya studi di sana, jadi saya nggak terlalu merasakan kejamnya ibu kota. Mungkin kalau orang mencari kerja gitu ya, diterima di sini tapi tidak sesuai dengan pendidikannya, lalu pindah lagi kerja di situ, memang terasa mungkin kejamnya. Tapi karena saya lebih ke studinya, saya nggak terlalu merasakan. Paling kalau perjalanan kemana-mana jauh gitu aja, saya merasakan itu. Berarti mungkin ada hal yang membuat seseorang mengatakan bahwa ibu kota itu adalah ibu kota tempat yang kejam ya. Iya, kalau dia berkarir, meniti karir di sana memang, atau dia mencari penghidupan di Jakarta memang terasa gitu, berat gitu ya, persaingannya tinggi gitu kan. Harus banyak kenal orang dan sebagainya. Jadi harus punya semangat juang yang luar biasa kalau mau sukses di Jakarta. Dan tidak sedikit para perantau termasuk dari Sumatera Selatan itu sukses di Jakarta. Tapi karena memang dia dari nol gitu. Terus gitu kan. Karena memang dia punya semangat juang yang tinggi gitu untuk sukses. Nah,
udah studi di Jakarta, balik lagi ke Palembang dong Kanda ya. Iya. Nah itu udah selesai S3 lah, jadi ASN atau sebelum S3? Sebelum S3. Jadi saya waktu masuk ke semester 3 S2 ya, itu tahun 96. Itu saya ikut tes CPNS, alhamdulillah diterima gitu. Jadi saya masih studi S2 itu sudah jadi PNS. Sudah jadi dosen di IAIN? Sudah jadi dosen di IAIN gitu. Oke. Berarti pas kuliah S3-nya Kanda bolak-balik Palembang Jakarta atau gimana itu? Ya, karena kebetulan ini ya sudah diterima jadi dosen, sudah ada kewajiban ngajar gitu. Waktu itu kalau nggak ngajar, kita nggak bisa ngurus kenaikan pangkat golongan itu waktu itu. Jadi saya sempat ngajar 2 semester, pulang balik. Tapi sebelum saya jadi dosen pun saya pulang balik. Kalau udah libur semester pasti pulang. Gitu. Pulang gitu kan, mudik gitu ya. Kemudian pergi lagi kalau udah waktunya belajar gitu. Dan waktu itu kita transportasinya masih pakai bis Kramat Jati kalau dari Palembang dari Kolon Atmos itu. Berangkat jam 4 pagi, jam 4 sore sampai di sana di Ciputat ya, Tangerang Selatan. Dulu masih Jakarta Selatan namanya kan. Nah, itu jam 4 subuh gitu baru nyampe gitu. Semalaman ya? Iya, semalaman. Oke. Nah, untuk kita berbicara tentang pas jadi dosennya Kanda ya, itu berawal dia dosen di jurusan apa Kanda? Saya dari awal sampai sekarang home base saya penempatannya itu di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Saya ngajar atau mengampu mata kuliah filsafat pendidikan Islam, sejarah pendidikan, ilmu pendidikan gitu kan. Tapi ketika sudah ada program pasca sarjana juga S2 S3 di sini, saya sekarang juga ngajar di S2 dan S3 gitu. Jadi bahkan sekarang home base-nya malah dipindahkan ke S3 PAI, Pendidikan Agama Islam. Kan kita sudah ada S3 program studi pendidikan agama Islam. Oh, berarti dari awal jadi dosen tetap di situ ya? Ya, di Tarbiyah. Gimana tuh Kanda suka duka jadi dosen? Karena kan menghadapi mahasiswa yang berbeda latar belakang, berbeda ini. Ya, memang kerja sebagai dosen itu miriplah dengan profesi yang lain ya. Selalu ada suka dan dukanya gitu. Termasuk ketika kita menghadapi mahasiswa dengan karakter yang berbeda-beda, dengan kemampuan ya kompetensi yang berbeda-beda. Ya, kadang-kadang kita menjumpai beberapa mahasiswa yang menyebalkan gitu. Yang menyebalkan gitu ya, yang kurang disiplin. Kudis ya, kurang disiplin, kurang rapi, kurap dan sebagainya, sehingga itu ya tugas kita lah. Jadi itu bagi saya sebuah tantangan ya, bagaimana membangun karakter peserta didik kita, khususnya mahasiswa kita. Karena saya meyakini, saya kebetulan pengampu filsafat pendidikan ya, filsafat pendidikan Islam, bahwa tujuan pendidikan itu atau fungsi pendidikan itu tidak hanya mencerdaskan, membuat peserta didik itu menjadi pintar gitu ya, menguasai ilmu pengetahuan, tapi juga membangun karakter, transfer of values, transfer nilai-nilai gitu. Itu yang saya kira juga penting. Karena saya sebagai dosen selalu berusaha, tidak cukup hanya nilainya bagus, tapi juga karakternya juga harus bagus. Gitu. Itu menurut saya seperti itu. Jadi ASN, mau jadi dosen di swasta sama, mendidik peserta didik menjadi cerdas, memiliki karakter yang unggul dan sebagainya gitu kan. Ya, tapi kebetulan waktu itu memang ada pengumuman penerimaan ASN. Jadi istilah orang itu mana yang masak duluan itu yang kita petik kan gitu ya. Jadi kebetulan zaman itu ada bukaan istilahnya orang Palembang itu. Lalu saya ikut tes gitu. Seandainya waktu itu misalnya ada perguruan tinggi swasta yang waktu itu menerima juga, mungkin saya akan ikut juga gitu ya, ikut tes juga gitu. Jadi ya
inilah ya, memang karena takdirnya seperti Kodrat itu luluh gitu. juga ya. Bukan karena memilih lebih nyaman di negeri atau di swasta gitu, enggak juga gitu sebetulnya. Karena bagi saya ini sama-sama profesi sebagai seorang pendidik, baik guru atau dosen gitu. Berarti memang keinginan Kanda memang ingin menjadi dosen, ingin mendidik gitu ya? Iya. Ya. Sebetulnya waktu saya SMA, saya itu sebetulnya ingin jadi ahli pertanian atau perkebunan gitu kan. Karena waktu saya lulus di IPB itu, saya memilih arsitektur pertamanan, kemudian teknologi pembinihan, pilihan keduanya. Nah, jadi saya cenderung ke situ dulu gitu. Tapi ketika ikut tes di IAIN, yang ada bukaan itu untuk jurusan yang sama dengan saya waktu itu, biologi, dan biologi itu bukan biologi murni gitu ya. Tapi biologi untuk menjadi guru biologi, ya udah saya ikut aja. Yang penting masih ada biologinya waktu itu kan, karena saya SMA-nya jurusan biologi gitu. Makanya ya agak melenceng dari cita-cita awal sebetulnya ya. Tapi saya ternyata setelah saya jalani, wah nikmat sekali gitu menjadi seorang pendidik ini. Karena banyak manfaatnya ya. Ya, bukan hanya manfaat bagi peserta didik, kemudian untuk kontribusi sumber daya manusia unggul bagi insan-insan pembangunan ya di negeri kita gitu ya, tapi juga ternyata kalau dari segi agama, nah itu ada pahalanya gitu. Benar ya. Banget. Jadi kalau ilmu kita itu diamalkan oleh dia, maka mengalirlah pahalanya. Ya. Jadi amal jariah gitu ya. Iya, amal benar. yang tidak pernah putus walaupun kita meninggal dunia. Jadi, sama ada yang bilang kalau kamu punya anak, kalau bisa Al-Fatihah itu yang ngajarin kamu, jangan guru ngaji. Karena itu dibaca terus. Dibaca terus ketika sholat, dan 17 rakaat selama setiap hari baca Fatihah, mengalir terus itu setiap hari pahalanya untuk kamu sebagai orang tua karena kamu mengajarkan Al-Fatihah pertama kali kepada anakmu. Iya, gitu ya. Iya benar. Nah kira-kira seperti itulah seorang guru gitu ya, ilmunya itu mudah-mudahan menjadi pahala. Iya, jadi amal jariah ya. Oke, berbicara tentang pendidikan, menurut Kanda nih, karena udah dari tahun 96 sampai sekarang jadi dosen, menurut Kanda pendidikan di Indonesia itu gimana sih sekarang? Ya, pendidikan di Indonesia ini secara konsep sebenarnya sudah bagus sekali ya. Jadi para founding fathers kita, tokoh-tokoh kita yang dulu yang merumuskan ya bagaimana sistem pendidikan nasional itu sudah bagus. Misalnya dari segi tujuan pendidikan nasional itu kan sudah bagus sekali, ya kan, mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, terampil, ya, bertanggung jawab, mandiri dan sebagainya, sehat jasmani rohani. Itu kan luar biasa, lengkap lah. Jadi bukan hanya unggul dalam hal pemikirannya, ya, secara akademik, intelektual, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi juga unggul jasmaninya, sehat jasmani rohani, kemudian iman, takwa dan akhlak. Itu yang justru dirumuskan di awal. Jadi secara ideal sudah benar ya konsep pendidikan di Indonesia itu. Tapi dalam tataran realitanya memang masih banyak kekurangan di sana sini. Secara relatif kita bisa mengatakan bahwa secara umum berhasil lah ya pendidikan nasional kita ini untuk mencerdaskan bangsa. Tapi ternyata dari sisi iman, takwa dan akhlak mulia, pembentukan karakter, ini masih jadi PR besar. Karena ternyata produk atau alumni pendidikan ini banyak yang cerdas-cerdas, pinter-pinter, tapi kemudian tidak seimbang dengan karakternya. Karakternya nggak mulia. Contoh, misalnya ternyata ya yang melakukan tindak korupsi itu alumni pendidikan semua. Gitu. Bener banget. Hebat-hebat semua gitu kan. Nah tapi kenapa masih tetap korupsi? Berarti ada something wrong dalam pendidikan kita. Ada hal yang melenceng kali ya. Itu tujuan pembentukan manusia seutuhnya yaitu iman, takwa dan akhlak mulia itu tidak terrealisasi gitu pada pribadi-pribadi mereka itu. Mereka masih tidak tahan dengan godaan duniawi ini gitu ya. Amanah atau jabatan misalnya tidak digunakan
betul-betul untuk masyarakat gitu ya, membangun gitu, tapi untuk ya memperkaya diri sendiri ya, atau golongan dan sebagainya gitu. Artinya mereka masih menjadi orang yang split personality gitu ya. Iya. Kepribadiannya itu pecah gitu. Di satu sisi dia mengakui bahwa ini yang benar tuh ini gitu ya, yang salah tuh ini, tapi dia masih tetap memilih kedua halnya. Jadi itu ya, jadi dari sisi produk pendidikannya saya bilang itu. Kalau dari mutu pendidikan memang juga masih banyak PR besar di negara kita ya. Kita banyaklah ya data statistik yang mengatakan misalnya kemampuan peserta didik kita itu masih kalah misalnya dibandingkan dengan peserta didik dari beberapa negara di luar misalnya. Jangankan negara maju, negara-negara di kawasan ASEAN saja misalnya kita masih ketinggalan. Singapura, Malaysia, Thailand misalnya ya. Benar. Mereka secara relatif lebih tinggi lah sedikit ya kualitasnya dari kita gitu kan. Nah, tapi kita nggak boleh pesimis gitu ya. Kita harus optimis dan harus terus membangun dunia pendidikan kita gitu ya. Ya termasuk misalnya ada istilah ganti menteri, ganti kurikulum misalnya. Itu sering terjadi gitu kan. Itu kan fenomena gitu. Jadi banyak negara maju yang kita lihat ya tidak terlalu sering ganti kurikulum, tidak harus setiap 10 tahun sekali. Mungkin bisa 20-30 tahun sekali gitu ya. Tapi cara mengajarnya, metode dan strategi pembelajarannya yang dibenahi terus. Sarana prasarananya dan kualitas gurunya gitu. Kualitas tenaga pendidiknya yang ditingkatkan. Misalnya kayak Finlandia itu yang bisa menjadi guru misalnya hanya orang-orang yang memang ranking 10 lulusan yang 1 sampai 10 gitu ya. Baru bisa jadi guru. Dan seleksinya sangat ketat, tapi profesi guru sangat dihargai. Gajinya besar gitu ya. Sama dengan dokter, sama dengan pengacara gitu. Jadi seleksi jadi guru juga ketat. Karena apa? Karena guru ini yang menyiapkan masa depan, generasi masa depan bangsa gitu ya. Nggak sembarangan gitu harusnya guru itu. Jangan mentang-mentang nggak diterima profesi lain lalu jadi guru misalnya. Kadang-kadang seperti itu. Nah, tadi yang bicara tentang ganti menteri, ganti kurikulum. Nah, itu menurut Kanda, apakah itu juga menjadi salah satu faktor ketertinggalannya pendidikan kita terhadap pendidikan negara lain atau gimana tuh? Ya salah satunya. Salah satunya menurut saya. Selain kualitas guru tadi ya. Karena terlalu cepat ganti kurikulum. Guru ini kan gampang. Iya. Misalnya dia baru menguasai misalnya implementasi kurikulum KTSP. Tahu-tahu sudah diganti dengan K13 misalnya. Sudah bubar tuh. Mulai dia belajar lagi dari nol. Yang K13. K13 sudah mau mahir, lain lagi gitu kurikulumnya. Iya. Muncul lagi yang lain gitu kan. Nah, sekarang Mas Menteri juga punya kebijakan lain tentang kurikulum ya, kampus Merdeka Belajar dan sebagainya ya. Nah, ya maksud saya itu jangan terlalu sering lah gitu, sehingga guru ini akhirnya juga gampang gitu ya. Dia harus terus melakukan penyesuaian gitu. Akhirnya nggak matang-matang gitu skillnya. Iya. Sedangkan penyesuaian itu nggak segampang itu ya. Butuh waktu yang cukup lama gitu ya. Belum lagi kita bicara tentang ini buku teks yang sudah dicetak, terpaksa harus ganti lagi. Iya benar-benar. Itu memakan anggaran yang luar biasa besar. Gitu, Iya. Jadi, ya, itu salah satunya. Selain tentu saja kualitas guru, mungkin sarana prasarana. Saya kebetulan pernah selain di Dewan Pendidikan Provinsi, saya juga pernah di Badan Akreditasi Provinsi. Iya. Sumatera Selatan. Tugas Badan Akreditasi itu adalah mengkoordinir proses penilaian
mutu sekolah atau madrasah ya. Jadi melakukan akreditasi lah gitu ya, menyiapkan akreditasi. Nah, jadi saya agak sedikit paham lah gitu bagaimana kualitas pendidikan di Sumatera Selatan gitu kan. Jadi kurvanya itu ya yang A itu tidak banyak, yang B lumayan banyak, C banyak, nah, yang tidak terakreditasi sedikit gitu. Jadi lebih banyak yang B dan C gitu ya. Kalau dulu istilahnya gitu. Kalau waktu zaman saya, sekarang lain lagi istilahnya ya. Artinya memang ya kita harus bekerja keras lah meningkatkan mutu pendidikan. Di satu sisi kita ini tantangannya kan bagaimana pemerataan kesempatan pendidikan. Meningkatkan angka partisipasi pendidikan. Ya. Angka partisipasi pendidikan untuk SD sudah 100%. Ya, sudah artinya tidak ada anak Indonesia yang tidak sekolah tidak SD sekolah. ya. Wajar pendidikan 6 tahun, 9 tahun, SMP juga ya sudah tercapai. SMA belum terlalu 100%. Perguruan tinggi yang baru 20-30%. Artinya kalau ada 100 juta pemuda yang usia kuliah di Indonesia, baru 20 juta yang memiliki kesempatan. Seperti Anda ini langka loh. Ya, di Indonesia ya. 20 juta, 20% dari 100% pemuda Indonesia yang usia kuliah. Nah, padahal majunya sebuah negara ternyata berbanding lurus dengan persentase atau jumlah warga negaranya yang lulus S1 minimal. Tingkat pendidikannya tinggi ya. Angka partisipasi pendidikannya tinggi gitu ya. Misalnya Korea Selatan, ya, misalnya Jepang itu sudah hampir 100% itu S1. APK S1-nya ya, APK pendidikan tingginya. Nah, itu kalau mau maju seperti itu. Mudah-mudahan Indonesia juga bisa mengikuti ini ya, perkembangan seperti itu. Harus yakin, harus optimis gitu ya. Berarti ini juga adalah salah satu harapan Kanda terhadap pendidikan Indonesia. Oke. Nah, untuk harapan Kanda terhadap karir Kanda sendiri, mungkin saat ini Kanda sebagai dosen, sebagai dosen, dan mungkin ada karir yang ingin Kanda capai atau ada sesuatu yang memang belum tercapai gitu. Ya, saya kewajiban pokoknya memang sebagai dosen ya, di kampus UIN Raden Patah Palembang. Tetapi memang dalam perjalanan karir saya sebagai dosen, saya juga sempat diberikan kepercayaan ya untuk mengemban amanah, memiliki jabatan atau tugas tambahan. Dimulai dari saya ketika selesai S3 itu saya diangkat jadi ketua program studi di S2 waktu itu, ilmu pendidikan Islam di Pascasarjana. Selesai dari itu saya naik lagi sedikit gitu ya, jadi pembantu dekan, wakil dekan 1 bidang akademik di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Selesai jabatan itu saya sempat diangkat juga jadi ketua LPM, ketua Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, yang bertanggung jawab untuk bagaimana peningkatan mutu atau kendali mutu yang ada di UIN Raden Patah Palembang waktu itu. Lalu setelah itu saya kemudian dipercaya menjadi wakil rektor 1 di bidang akademik gitu ya, waktu zaman rektornya Pak Profesor Muhammad Sirozi. Nah, itu karir saya tertinggi di situ tuh. Saya sempat menemani atau merewangi, kalau dalam bahasa Palembang itu icak-icaknya nyalon jadi rektor dulu. Waktu zaman Pak Aflatun mau nyalon rektor yang kedua. Pernah mencoba menjadi calon rektor waktu itu kan. Ya, nyampaikan visi misi aja, walaupun waktu itu memang bukan ini ya, bukan jadi wakil rektor beneran, jadi rektor beneran. Ya. Tapi kedepannya yang belum dicapai itu ya itu jadi rektornya itu ya. Siapa tahu ada nasib, kita nggak tahu nasib orang ya. Siapa tahu ya. Ya artinya kalau di perguruan tinggi itu ya puncak karir itu rektor. Iya benar. Tapi syarat jadi rektor itu di universitas itu kan harus
guru besar dulu, harus menjadi profesor gitu kan. Itu dulu syarat wajibnya dulu ini harus dipenuhi gitu kan. Mudah-mudahan secepatnya ya. Mudah-mudahan secepatnya bisa jadi profesor. Iya, iya. Oke, berarti target untuk di dunia pendidikan menjadi rektor di di UIN Raden Patah Palembang. Iya, sebenarnya bukan target atau ditargetkan gitu enggak. Jadi harapan aja lah ya. Mengalir saja gitu ya, mengalir saja. Ya mempersiapkan diri lah kalau dikasih amanah kita. Kita insya Allah siap gitu kan. Tapi tidak kemudian menjadi target utama enggak gitu ya. Target utamanya menjadi pendidik yang baik. Gitu kan. Tapi kalau dipercaya, diamanahkan dan ditakdirkan oleh Allah misalnya satu saat menjadi rektor, insya Allah mudah-mudahan kita siap. Iya, iya. Oke. Nah, sekarang mungkin aku lebih kayak harapan kan Kanda sekarang Kahmi Kota Palembang. Harapan Kanda terhadap kader-kader HMI khususnya di Kota Palembang. Gimana itu Kanda? Ya, saya berharap kader HMI itu betul-betul sosok yang mencerminkan kualitas insan cita. Ya kan? Iya. Insan cita itu kan konsep HMI itu kan insan cita. Jadi manusia-manusia yang unggul, yang diidealkan sebagai manusia yang unggul. Kalau dalam Islam itu namanya insanun kamil, ya, insan kamil, ya, manusia paripurna. Itu tadi yang tidak hanya cerdas, tapi beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Karena dalam HMI itu, di konsep HMI itu, insan cita itu kriterianya pertama insan akademis. Insan akademis itu kan artinya dia memang mumpuni dalam bidang ilmunya. Kalau dia misalnya kuliahnya di prodi bahasa Inggris, dia memang harus mahir bahasa Inggris. Guru bahasa Inggris harus betul-betul menjadi guru bahasa Inggris yang bagus gitu kan. Nah, kalau dia misalnya seorang mahasiswa yang kuliah di prodi jurusan ekonomi syariah misalnya, dia harus pandai dalam bidang ekonomi syariah misalnya, dan seterusnya. Itu artinya insan akademis. Insan akademis. Nggak setengah-setengah skillnya gitu ya. Iya. Kemudian insan cita itu juga adalah insan pengabdi. Kan tujuan HMI itu kan insan akademis ya, mewujudkan insan akademis, pencipta pengabdi yang bernafaskan Islam, yang bertanggung jawab terhadap terwujudnya terciptanya masyarakat adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi insan akademis. Yang kedua pencipta ya, pencipta dan pengabdi. Pencipta ini dengan ilmunya dia bisa berinovasi, menemukan sesuatu, menjadi peneliti gitu ya, inovator. Pengabdi itu setelah dia jadi sarjana, dia berprofesi sesuai bidangnya. Iya, gitu, benar. Kan? Mengabdikan masyarakat. Dirinya kepada masyarakat. Dan itu sudah dibuktikan oleh alumni-alumni HMI, gitu ya. Semua profesi itu ada alumni HMI. Bahkan ya alumni HMI itu kan ada yang jadi legislatif, ada eksekutif, ada pakar, dosen, dokter, ahli hukum, ya, lawyer, macam-macam, notaris gitu ya, ekonom, pemimpin perusahaan, wirausahawan gitu kan, dan sebagainya ya. Semua profesi ada alumni HMI. Nah, itu bentuk pengabdian. Kalau di HMI itu kan ada 8 jalur pengabdian alumni gitu ya. Nah, jadi itu namanya insan pengabdi. Mengabdi total gitu. Mengabdi itu harus total. Itulah kualitas insan cita itu. Nah, jadi seharusnya mahasiswa-mahasiswa HMI itu yaitu menguasai bidangnya dalam bidang akademiknya gitu kan. Tapi juga dia punya karakter yang baik. Gitu. Nah, yang terjadi ini kan ada oknum, katakanlah gitu ya, yang karakternya itu oportunis. Ada gitu ya. Tidak semua tapi ada gitu. Mungkin tidak banyak gitu, tapi hanya segelintir gitu. Tapi itu kadang-kadang menjadi ini gitu. Merusak citra ya. Karena nilai setitik rusak itu sebelanga gitu. Iya, benar banget. Ya adalah ya kasus-kasus tertentu yang menunjukkan mereka itu ya oportunis gitu kan.
menghalalkan segala cara, misalnya untuk meraih sesuatu dan sebagainya. Itu ada gitu oknum, tapi ya. Nah, tapi mudah-mudahan di Palembang ini ke depan tidak ada lagi yang seperti itu. Termasuk misalnya kedisiplinannya, misalnya etikanya terhadap senior, akhlaknya. Ya kalau ada senior tuh ya ditegur, jangan dicuekin. Gitu. Itu juga jadi keluhan. Ini pesan nih teman-teman buat teman-teman HMI. Ya sekali-sekali sowan, jangan kalau ada kepentingan aja. Baru sowan. Ada nggak ada kepentingan, sapa lah. Sekarang kan canggih dengan WA Japri, Assalamualaikum Kando, apa kabar, sehat, nah, gitu. Itu aja udah seneng gitu alumni. Jangan hanya ketika ada kepentingan, ada kegiatan butuh dana baru gitu kan. Selama ini kemana aja gitu. Juniornya ini harus senior itu kan agak sensitif. Agak sensitif. Pengen dihargai, pengen diapresiasi, pengen ya bukan gila hormat, bukan, tapi ya sekedar basa-basi nanya kabar dan sebagainya. Jangan butuhnya aja baru datang kan ya. Jangan ketika butuh saja dia datang ke alumni. Itu yang saya dengar dari banyak alumni gitu kan. Oke. Ini terakhir Kanda, karena kita udah berbincang-bincang panjang banget. Closing statement dong dari Kanda buat teman-teman di rumah, teman-teman yang nonton kali ini. Iya. Jadi teman-teman generasi milenial, ya, generasi muda, Anda adalah pewaris masa depan bangsa ini. Benar banget. Kami ini pasti akan mati ya. Akan wafat, akan meninggal dunia. Ya, pasti itu ya. Kapanpun waktunya, dan minimal pensiun gitu. Sebelum meninggal minimal pensiun lah gitu dari profesi kami masing-masing. Apapun posisi, jabatan dan lain-lain. Nah, kalian-kalian inilah yang nanti akan menggantikan kami-kami ini. Jadi oleh karena itu persiapkan diri Anda dengan bekal yang cukup gitu. Karena nanti kalian, misalnya sekarang kita punya alumni-alumni yang sekarang misalnya jadi kepala daerah. Mungkin nanti kalian akan menjadi kepala daerah. Amin. Ya. Jadi bupati, wali kota mungkin ya. Bahkan bisa jadi gubernur juga gitu kan. Bahkan jadi menteri dan sebagainya. Nah, itu profesi-profesi yang sangat mulia, yang strategis gitu kan. Untuk membangun bangsa dan negara ini, untuk membangun umat ini. Sehingga apa yang menjadi tujuan HMI itu ya, mewujudkan ya, bertanggung jawab. Anda punya tanggung jawab juga gitu. Bertanggung jawab mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah. Nah, jangan lupa diridhoi ini. Jadi jangan nanti setelah menjabat ya kemudian menyalahgunakan jabatannya gitu ya. Nah, itu nggak diridhoi gitu kan oleh Allah gitu kan. Nah, jadi persiapkan diri Anda dengan skill yang mumpuni, tetapi juga bekal karakter yang bagus, yang mulia, iman takwa ya. Jadi itu yang harus Anda siapkan. Tentu di organisasi juga Anda sudah dapat kemampuan leadership, kemampuan manajerial, kemampuan public speaking dan sebagainya. Jadi optimis Anda bisa menjadi pemimpin-pemimpin masa depan. Generasi sekarang adalah calon-calon pemimpin masa depan bangsa dan negara ini, yang akan membangun bangsa ini, negara ini menjadi lebih maju di tangan Anda. Jadi jangan sembarangan. Harus memiliki kesadaran yang tinggi untuk menjadi seorang pemimpin di masa depan dan mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Itu aja closing statement saya. Baik, terima kasih Kanda. Kita udah banyak sekali berbincang-bincang. Terima kasih banyak atas waktunya di sela-sela kesibukan, apalagi ini hari weekday ya, bukan weekend. Jadi terima kasih udah datang di Blok 29C Production. Buat teman-teman jangan lupa tetap ikutin terus Blok 29C Production, dan pesannya dari Kanda Ismail ini adalah buat teman-teman generasi muda itu adalah siapkan diri Anda untuk menjadi pemimpin masa depan, tapi dengan bekal yang baik dan dengan bekal yang mumpuni. Nggak hanya mempersiapkan diri aja, karakter, ilmu itu juga harus dipersiapkan. Itu saja, jangan lupa tetap tonton Blok 29C Production, like, comment, and subscribe. Tetap dukung channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Blok 29C Production, berani bicara beda.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kanda.